Shalom. 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 Puji nama Tuhan lewat kasih dan kemurahan dan kasih yang begitu besar yang Tuhan masih limpahkan dalam kehidupan kita pada sore hari ini lewat ibadah PA. Biar kita rasakan nikmat kasih Tuhan dan anugerah yang besar yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Begitu Allah mengasihi kita sehingga waktu demi waktu Allah tetap ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapakku, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kau bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku, haleluya. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, dimanapun kita berdiri,
kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia Yesus, Tuhan yang selalu baik dan selalu baik. Bahkan Dia memberkati kita semua. Pada sore hari ini kita rasakan kasih kemurahan-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Haleluya. Selalu baru, selalu baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami pada sore hari ini Tuhan. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Segala sesuatu Engkau sudah jadikan yang terindah, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan segala sesuatu Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan oleh sebab itu biarlah sore hari ini lewat ibadah PA Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu. Engkau sudah tebus kami, manusia bangsa kafir yang tidak berguna, tapi Kau jadikan yang berarti bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat semua kasih-Mu Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat dimanapun berada, biar kasih Tuhan selalu ada untuk kita, dan Dia sudah mati untuk kita, bahkan Dia sudah memulihkan, memberkati kita di atas gunung Golgota. Dia buktikan kasih yang sempurna diberikan kepada kita. Biar pada sore hari ini lewat ibadah PA kita mengucap syukur, semua hanya untuk Dia, kemuliaan, kebesaran hanya untuk Dia. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus
kebesaran bagi Tuhan Yesus Kristus itu selamanya. Hari ini adalah hari di bulan mungkin Desember, ya semua merasakan bahwa suasana Natal ada bersama kita, biarlah kemuliaan, kebesaran ada juga bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman-lah segalanya dan yang terutama dalam kehidupan kita. Hanya firman yang bisa menolong dalam kehidupan kita. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, haleluya. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku Hosana, 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 aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu bersama malaikat sama malaikat di surga. Amin. Nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu, aku Hosana, 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 aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, haleluya, Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi.
Kembali kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk kami masuk dalam ibadah PA di Strate Perjamuan Suci pada kesempatan sore malam hari ini. Dan biarlah kemurahan itu kami manfaatkan sebaik-baiknya Tuhan. Tetapi kami menyadari kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu supaya kami mampu Tuhan untuk mengerti sampai yakin akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu serahkan semua keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau yang akan menolong kami sore malam hari. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga. Terima kasih Bapa, terima kasih kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang akan mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati menggunakan kuasa nama-Mu untuk dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya jangan ada satupun kami yang menyangkal akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga tolong ada gereja-Mu yang sedang ibadah juga. Pada saat sore malam hari Engkau berhadir di antara mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah sore malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, tapi juga saudara sudah mempersiapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan nanti untuk masuk dalam perjamuan suci, sehingga sungguh-sungguh kita bisa menyatu baik dengan firman-Nya juga dengan tubuh dan darahnya. Mari kembali kita masih mempelajari tentang yaitu Petrus yang menyangkal Tuhan. Sudah berapa kali kita mempelajari akan hal ini tapi mari Tuhan masih mau supaya kita lebih mengerti lagi. Kita lihat 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Saat saudara dikasih Tuhan, kita sudah mempelajari ini. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Petrus menyangkal dengan perkataan. Sama dengan yaitu menyangkal sampai tadi mengutuk bersumpah. Itu semua dengan perkataan. Saudara dikasih Tuhan 3 kali Petrus menyangkal dengan perkataan, karena Petrus setiap kali ditanya menjawab, menyangkal lewat jawaban dari perkataannya ini. Tapi sesungguhnya Petrus menyangkal itu bukan saja dengan perkataan, tapi sesungguhnya ada 3 macam bentuk penyangkalan terhadap Yesus. Kalau kita mau lebih memeriksa lebih mendalam lagi, macam yang pertama yaitu seperti Petrus tadi, menyangkal Yesus dengan perkataan. Petrus menyangkal Yesus dengan perkataan dan mengatakan tidak mau mengakui nama Yesus karena sesuatu hal. Diperhadapkan dengan satu masalah sehingga dia tidak mau mengakui nama Yesus. Tidak mau mengakui Yesus sama dengan tidak mau mengakui nama Yesus. Juga Petrus berdusta. Sebetulnya dia muridnya juga, tapi dia nyangkal. Oh bukan, berarti Petrus berdusta. Ini bentuk penyangkalan terhadap Yesus yang pertama, yaitu dengan perkataan. Yang kedua, Titus 1 ayat 16. Surat Titus 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.
Ya, yang kedua ini menyangkal Yesus dengan perbuatan. Tadi dikatakan ngaku kenal Allah, tapi perbuatannya ya, itu terlihat bahwa menyangkal Yesus. Praktiknya tadi ada mereka itu keji. Keji sama dengan perbuatan jahat dan perbuatan najis. Ini perbuatan daging. Kalau kita periksa di dalam Galatia pasal 5, ini perbuatan daging. Galatia 5, 19 sampai 21. Galatia 5, 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau masih keji, perbuatan jahat dan najis, itu perbuatan daging. Dan jelas darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga ini. Dikatakan semua itu kuperingatkan kamu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dari perbuatan daging, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kita harus mau membuang perbuatan-perbuatan daging itu, atau dimatikan perbuatan-perbuatan daging itu. Ya. Tadi kita melihat dalam Galatia itu, mari kita mau memeriksa dalam kehidupan kita dari ayat ini tadi, masih didapatikah hal-hal perbuatan daging, mulai dari percabulan, ya, sampai pesta pora dan sebagainya. Itu perbuatan daging, itu keji. Kemudian ya, perbuatan ya, yang kedua itu durhaka, tadi dikatakan, ya, yang menyangkal mereka keji dan durhaka. Ya, durhaka itu salah satunya adalah tidak setia. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya, itu ya, sama dengan durhaka. Iya, ini yang harus kita waspadai, kita perlu perhatikan. Ya, jangan sampai kita dikatakan durhaka oleh karena tidak setia, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Ibrani 10, ya, Ibrani 10, 25 sampai 27. Ya, Ibrani 10, 25 sampai dengan 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan berarti satu larangan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita melihat saat-saat ini, hari Tuhan semakin mendekat ini. Untuk itu ya, kita harus mau lebih sungguh-sungguh dalam ibadah dan pelayanan. Jangan sampai tidak setia, jangan sampai tinggalkan ibadah dan pelayanan. Justru harus melakukannya lebih giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari Tuhan itu semakin mendekat. Kita tidak ada waktu lagi, saudara dikasihi Tuhan, ya, untuk saat ini.
ya santai dan sebagainya, tapi harus lebih giat lagi. Ya, jangan sampai nanti terpisah. Ya, jangan sampai terpisah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, berarti dosa disengaja. Ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, udah tahu yang benar, tapi sengaja dilanggar, sama dengan berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kalau tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan, sama dengan tadi durhaka. Yang adalah kematian kedua. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Mungkin kita merasa tidak menyangkal Yesus dengan perbuatan kita. Tapi kalau kita masih punya ada perbuatan daging tadi, ya, itu keji, perbuatan jahat, atau durhaka, tidak setia, dan tinggalkan ibadah pelayanan. Seringkali tidak beribadah itu sudah menjadi dosa kebiasaan. Artinya tidak ada penyesalan lagi. Tidak ada penyesalan lagi sampai menjadi dosa sengaja. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kok bisa? Semua dosa itu kan, upah dosa itu maut. Kenapa? Ya. Kalau berbuat dosa, ya, terus berbuat dosa, sudah tahu yang benar tapi tetap melanggar, tetap berbuat dosa, itu upah dosa memang maut. Jadi kalau tahu itu dosa, disengaja terus berbuat dosa, ya, tidak setia sampai tadi tinggalkan ibadah pelayanan, tahu yang benar itu dosa, tapi terus dilakukan ini. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali tidak beribadah sudah menjadi dosa kebiasaan. Ya, itu dosa disengaja. Nanti akhirnya ya masuk dalam penghakiman dan api yang dahsyat. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu kalau tahu itu dosa, segera diakui dan dibereskan sehingga sudah clear, tidak ada dosa lagi. Lewat darah Yesus, lewat korbannya, dosa itu dihapuskan, ya, tidak membawa kepada maut. Nah, jadi kalau dosa disengaja, tahu yang benar tapi sengaja berbuat dosa, itu akan mendatangkan maut. Tapi kalau ada dosa dan diakui dan dibereskan alias bertobat dan tidak berbuat lagi, itu selesai. Itu tidak akan mendatangkan maut ini. Jadi biar saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini ya, kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari apapun. Loh, kan tidak ada ibadah di gereja, masih secara itu ibadah, ya, itu ibadah. Sekalipun secara online, karena situasi yang ada. Ya, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Sungguhkah kita ibadah kepada Tuhan atau tidak? Sekalipun secara online, kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan itu lebih dari apapun juga. Sebab di dalam ibadah itu ada janji Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Amin. Janjinya double. Janjinya double. Nah, ya. Kemudian tadi perbuatan keji, perbuatan durhaka. Yang ketiga, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik tadi. Perbuatan yang tidak baik itu adalah
perbuatan yang merugikan orang lain. Bahkan sampai membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ini menyangkal Yesus dengan perbuatan keji, perbuatan jahat dan najis, durhaka, tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian bentuk penyangkalan terhadap Yesus. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga yaitu menyangkal iman kepada Yesus. Menyangkal iman kepada Yesus. Kisah Rasul 26 ayat 11. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-11. Dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini saudara, Rasul Paulus datang rumah ibadah, menyiksa jemaatnya, memaksa untuk menyangkal iman. Menyangkal iman kepada Yesus. Menyangkal iman kepada Tuhan Yesus. Saat itu Saulus berbuat seperti itu. Bahkan tidak terima. Lah dikejar. Kalau lagi gregetan marah, kejar. Bahkan sampai ke tempat-tempat lain. Ya. Jadi yang ketiga itu yaitu menyangkal iman kepada Yesus. Bagaimana menyangkal iman kepada Yesus? Yang pertama yaitu 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Ya, ini praktek menyangkal iman kepada Yesus yang pertama, yaitu meninggalkan ajaran benar dan berpaling pada ajaran palsu. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran yang benar, ajaran yang sehat tidak bisa terima lagi. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Sakarpe dhewe, saenaknya. Mengumpulkan guru-guru menurut keinginan atau kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari firman, membukanya bagi dongeng. Ini keadaan di akhir zaman. Banyak anak Tuhan yang tidak mampu mendengar firman pengajaran. Karena apa? Karena masih menyimpan dosa. Karena masih menyimpan dosa. Sehingga tidak mampu lagi. Saudara dikasih Tuhan, untuk pendengar firman aja udah enggak tahan. Ya. Kalau ada dosa masih disimpan, firman semakin keras. Semakin dosa itu dipertahankan, firman itu semakin keras. Ya. Sampai nanti enggak mampu mendengar firman. Murid-muridnya juga mengatakan, ya, perkataan ini keras, siapa yang tahan? Sehingga banyak dari murid-murid yang meninggalkan Yesus. Oleh karena enggak tahan dengan firman yang keras yang tajam. Ini juga terjadi. Untuk itu kita harus hati-hati, kita waspada. Sekalipun firman itu keras, tajam, itu diperuntukkan kita supaya kita itu bisa menanggalkan dosa alias disucikan. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, sehingga kita tetap bisa, ya,
menerima firman pengajaran yang keras. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tadi meninggalkan ajaran benar, berpaling pada ajaran yang palsu. Akibatnya itu tadi beralih kepada ajaran lain. Meninggalkan yang benar, beralih kepada ajaran lain. Apa ajaran yang tadi? Yang pertama itu dongeng. Pengetahuan atau filsafat atau ilustrasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namanya dongeng. Dongeng itu sama dengan bukan pembukaan firman. Kalau anak kecil didongengin, dia semakin lelap, semakin tidur. Rohaninya akan semakin tidur. Jadi akibat kalau beralih kepada ajaran lain tadi sesuai dengan telinga, memuaskan telinga, yaitu dongeng, pengetahuan atau ilustrasi. Dongeng itu sekali bukan pembukaan firman. Kalau pembukaan firman itu bisa sampai di dalam hati, bukan hanya memuaskan telinga. Kalau pengetahuan hanya sampai di otak, tidak pernah bisa menyucikan. Dongeng ini kita tahu sangat digemari, sangat disenangi anak kecil. Artinya kehidupan yang tingkat rohaninya masih kanak-kanak atau anak kecil, atau kehidupan yang sedang tertidur rohaninya. Nah, kalau sedang tertidur rohaninya, maka akan tertinggal saat Yesus datang kembali kali yang kedua. Gadis bijak dan gadis bodoh itu semua itu tertidur. Tetapi di saat ada suara yang keras, mempelai datang, song-songlah dia, semua bangun. Tetapi yang bodoh, dia tidak punya persediaan minyak. Dia tertinggal, pintu ditutup. Sedang 5 gadis yang bijak sudah punya persediaan minyak, dia masuk dalam pesta kawin. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi untuk itu, jangan sampai kita tetap menjadi kehidupan yang rohaninya masih kanak-kanak. Untuk bisa menjadi dewasa, kita harus mau untuk makan makanan yang keras. Makanan keras untuk mendewasakan, yaitu firman pengajaran yang keras yang untuk mendewasakan. Menyucikan sampai nanti menjadi sempurna ini. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan beralih kepada dongeng. Sekalipun firman itu keras, tajam, tapi kita tetap berpegang, tetap setia. Yang kemudian akibat beralih kepada ajaran lain, selain dongeng, yang kedua Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 9 dan 10. Yesaya 30, 9 dan 10. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Jadi kalau tidak mau firman pengajaran benar dalam bentuk perkataan manis dan semu, ini sebenarnya perkataan yang tidak menunjuk dosa.
yang tidak menunjuk atau tidak bicara soal kebenaran dan bahkan menyetujui apa yang tidak benar. Ya, ini saudara dikasih Tuhan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Jangan beralih kepada dongeng dan kepada perkataan manis, tapi semu yang mengenakan telinga. Dan akibat yang ketiga beralih kepada ajaran lain, yaitu 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ajaran setan-setan. Kalau kita disucikan, setan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Untuk itu kita perlu mau menerima firman yang kerasa menyucikan kita. Ya. Sehingga kita tidak perlu lagi yaitu mempelajari seluk-beluk atau ajaran setan. Ya. Kalau kita semakin disucikan, maka hati nurani itu akan semakin sensitif, semakin peka. Sehingga tidak bisa dimasuki oleh ajaran-ajaran lain. Baik itu dongeng atau perkataan manis tapi semu ya, dan ajaran setan-setan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang keempat ya, tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus alias tinggalkan Yesus. Karena mungkin putus asa, mungkin kecewa, menghadapi ujian-ujian atau menghadapi godaan-godaan di akhir zaman. Kalau kita mau lulus, ya kita perlu menghadapi ujian-ujian. Jadi ujian-ujian itu adalah merupakan satu saran untuk supaya kita bisa disucikan sampai menjadi sempurna. Tapi kalau tidak percaya kepada Yesus atau tinggalkan Yesus karena keadaan yang ada, menghadapi keputusasaan, menghadapi situasi yang ada, apapun beratnya pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan iman. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, dikatakan sekalipun mendapat seluruh isi dunia, tapi tidak ada artinya apa-apa kalau kehilangan iman. Di akhir yang dipertanyakan, masih adakah iman di bumi ini? Nah, jadi hari-hari ini kita harus lebih hati-hati, lebih waspada, lebih mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Kalau di dalam Yudas pasal 1, Yudas pasal 1 ayat yang keempat, surat Yudas 1 ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang menyangkal Yesus tadi, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, atau sampai meninggalkan iman, dikatakan tadi dalam Yudas itu adalah
menyelusup atau penyelundup. Ya, menjadi penyelundup. Ya, artinya ada di kalangan pengembalaan tapi tidak sungguh-sungguh dalam pengembalaan seperti Yudas. Yaitu dimulai dengan tidak taat sampai tadi mendengarkan suara asing. Dan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu daging. Berarti di luar kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Nah, mari saudara dikasih Tuhan, selagi firman pengajaran yang benar yang adalah pribadi Yesus masih limpah di tengah-tengah kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Biar itu keras, kalau mengkoreksi kita mau terima. Bukan hanya memuaskan telinga ini. Ya. 1 Yohanes 2. Surat Yohanes pertama, pasal kedua, 1 ayat 2, ayat 22. Ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Tadi Petrus berdusta, menyangkal Yesus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kehidupan yang menyangkal Yesus sama dengan antikris yang nanti akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Menyangkal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kita hati-hati. Ayat mengatakan antikris itu berasal dari antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Ya tadi penyelusup atau penyelundup itu tadi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, supaya tidak menyangkal Yesus. Sekali lagi, jangan sampai menyangkal Yesus. Supaya tidak menyangkal Yesus, kita harus mau tergembala dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Di luar penggembalaan tidak ada kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau kembali melihat Petrus dalam Matius 26 ayat 75, maka Petrus itu teringat apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Seharusnya Petrus itu sudah binasa karena menyangkal Yesus, bahkan menyangkal 3 kali. Disinilah pentingnya penggembalaan. Sebab saat menghadapi sesuatu, Petrus ingat kembali akan firman yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga bisa dengar-dengaran. Akhirnya Petrus tertolong. Tadi ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kembali pada kasih karunia Tuhan. Mendengar ayam berkokok, ya, firman dalam pengembalaan yang diulang, teringat ya, apa yang dikatakan oleh Yesus. Apapun keadaan kita, kalau kita mau mendengar suara kokok ayam atau firman pengembalaan, biarlah kita mau mendengar dan mengingat firman penggembalaan yang sudah menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak
harus dia tanggung. Jadi kembali pada kasih karunia, ya, adalah rela menderita daging karena kehendak Tuhan. Rela menderita daging tanpa dosa. Di situ akan ada roh kemuliaan menyertai kita. Jadi malam ini biarlah kita mau kembali pada kasih karunia Tuhan. Surat Petrus pertama 1 Petrus 4 ayat 14 menuliskan, ini Petrus menuliskan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan pada kita, kita akan menjadi kuat dan teguh hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 3 ayat 16, Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, oleh Roh Kudus. Kuat dan teguh hati. Ini artinya tidak pernah menyangkal Yesus selama-lamanya. Kuat dan teguh hati. Seperti yang terjadi pada Petrus setelah dia kembali pada kasih karunia. Tanpa kasih karunia, hidup kita tidak ada artinya apa-apa. Dan sangat rapuh. Ya. Mudah kecewa, mudah putus asa, bahkan juga mudah bangga. Tetapi kalau kuat dan teguh hati akan menghasilkan, yaitu pertama, bisa bersaksi tentang Yesus apapun resikonya. Kita bisa bersaksi. Yohanes 15 ayat 25-27. Yohanes 15 25-27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita berkata benar saja, itu sudah termasuk bentuk kesaksian. Ya. Enggak seperti Petrus ya, menyangkal. Tapi berani untuk berkata benar. Ya, menyaksikan ya, tentang pribadi Yesus. Sehingga lebih jauh nanti ya, kita hanya menyembah Tuhan, tidak berharap kepada yang lain, hanya bisa menyembah kepada Tuhan, ya, tidak berharap kepada yang lain. Ya. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 26 sampai 28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita sedang ada dalam kelemahan kita, kalau ada roh kudus, roh kemuliaan, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi hati kita itu diselidiki.
Ya, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita kuat dan teguh hati, kita bisa bersaksi tentang Yesus, apapun resikonya. Petrus, ya, waktu ditanya, dia tidak berani bersaksi, ya, tidak berani menyangkal itu. Ya. Tapi kalau kuat dan teguh hati, kita bisa bersaksi tentang Yesus. Siapa Yesus? Ya, kamu pengikut Yesus? Ya, aku pengikut Yesus. Apapun resikonya. Ya. Dan kita tidak berharap kepada lain, hanya menyembah kepada Tuhan. Pelayan siap. Ayat 28 tadi, ayat 28, ya, kita hanya menangis dan menyembah Tuhan. Dan Tuhanlah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan menjadikan semua indah atau baik pada waktunya. Kalau kita melihat sesuatu, masalah-masalah itu, kita tambah hancur. Tapi biarlah kita mau semakin menyembah dan menyerah kepada Tuhan. Untuk itu jangan sampai kita mengambil yaitu jalan pintas di luar Tuhan. Jangan sampai. Tapi biar kita berada dalam relnya Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan juga turut bekerja untuk menjadikan masa depan yang indah pada waktunya. Bahkan menyempurnakan kita pada waktunya. Sehingga saat Yesus datang kembali, kita bisa menyambut Dia. Dan kita hanya menyembah Dia untuk selama-lamanya. Inilah, perhatikan supaya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita di saat-saat ini. Kita menghadapi banyak hal, tapi biar kita kuat dan teguh hati. Jangan sampai kita beranjak kepada ajaran lain, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita banyak berdoa, banyak bergumul kepada Tuhan di hari-hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit, berdiri bersama-sama. Saudara siapkan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita pujikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Tiada noda dan celah. Oh, haleluya. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau benar.
dari atas kembali. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dan noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Hanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau sekali ingini. lagi pun kembali. Haleluya. Biar kehendak-Mu yang menjadi dalam hidup ini, seperti firman-Mu, meninggalkan setiap kehidupan yang lama. Cara hidupku yang lama. Hanya sia-sia dan tak berarti Sekali lagi punya dengan lebih sungguh dari dalam hati ini. Tekad kita, komitmen kita meninggalkan jalan hidup yang lama.
bukan sekedar lewat mulut bibir ini, tapi Engkau tahu, biar seluruh kami Engkau melihat sampai di dalam hati ini, untuk sungguh-sungguh firman bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami di hari ini ke depan tidak menjadi penyangkal Tuhan, penyelundup, tapi bahkan kami boleh menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan, melepaskan kehidupan yang lama Tuhan, di mana kehidupan itu akan sia-sia Tuhan, bagaikan kirbat yang lama dengan isi yang anggur yang lama Tuhan, semua akan dibuang. Tetapi kami boleh mengalami satu hal yang nyata dalam hidup ini, bagaikan kirbat yang baru diisi dengan anggur yang baru Tuhan. Suasana surga ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu mari tolong Tuhan, setiap pribadi, sidang jemaat-Mu, pelayan-Mu, hamba-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh boleh memperhatikan firman pengajaran-Mu ini Tuhan, supaya kami Bapa tidak tertinggal saat Kau datang kali kedua Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami boleh akan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau selama ini mungkin secara perkataan, secara perbuatan, ataupun iman yang tidak menunjukkan Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh dalam Kau, tapi mungkin masih ada dalam penyangkalan. Ampuni supaya hari-hari ke depan kami boleh mengalami satu keubahan dalam hidup kita ini Tuhan, sehingga menghadapi apapun juga kami boleh kuat dan teguh hati Tuhan, seperti Engkau menghadapi banyak masalah, mulai dari Taman Getsemani, terus penderitaan ada, sampai Engkau harus rela mati di atas kayu salib. Itulah satu wujud yang nyata keteguhan hati daripada Engkau menghadapi masalah yang ada. Demikian juga Tuhan, Engkau akan tolong setiap kami Tuhan, menghadapi masalah apapun juga kami boleh kuat dan teguh hati. Terima kasih Bapa di dalam surga, enggak boleh bersaksi Tuhan apapun, bersaksi dengan Kau, bersaksi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, apapun resikonya Tuhan, sampai benar-benar kami boleh menyembah kepada Engkau, mengalami proses perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, seperti Engkau di saat akhir di atas kayu salib, Engkau berseru, sudah selesai. Maka demikian juga Engkau sudah menyelesaikan bagi kehidupan kami ini Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, sehingga kami boleh kuat dan teguh hati menghadapi hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kalau sebentar kami mendapat kemurahan untuk terima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan, boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini, itulah satu kemurahan bagi kami Tuhan. Biarlah seluruh sidang jemaat sudah menguji diri masing-masing lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau melihat satu persatu, dan di saat kami makan minum tubuh dan darah-Mu, semua itu akan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, dan kuasa yang ada di dalamnya Tuhan, yang sebentar kami akan terima. Ampuni kekurangan kelemahan kami, layakkan kami malam hari ini untuk terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat ya, di tempat masing-masing saudara bisa berdiri dan ya mengambil roti yang sudah siapkan itu dalam tubuh Tuhan.
dan cawan adalah darah Yesus. Ya, sebentar kita akan menerimanya. Angkat di tangan kanan, tubuh Tuhan tinggikan di atas kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani bagian sakit. Darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita ke atas. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena malam hari Tuhan sudah nyatakan kehendak-Nya lewat firman-Nya. Bahkan kami boleh menerima tubuh dan darah yang kami butuhkan. Biarlah ini menjadikan satu kekuatan bagi kita menghadapi keadaan-keadaan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami panjatkan kepadamu atas perhatianmu, atas kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh melihat siapa kami ini Tuhan, tapi Engkau begitu sangat memperhatikan kami. Untuk itu kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan akan kasih karunia dan kemurahan-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan yang mendengarkan dimanapun berada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh malam hari ini kekuatan ada pada kita masing-masing. Kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga Tuhan. Sehingga kita tidak akan terlena, tidak terpengaruh dengan suara-suara asing, suara-suara atau ajaran-ajaran yang lain. Yang hanya mengenakan telinga tuh, dongeng dan sebagainya. Tapi sekalipun keras dan tajam tetap kami berpegang teguh kepada kebenaran firman ada dalam penggembalaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami saat ini juga berdoa bagi kehidupan nikah sidang jemaat-Mu. Apapun masalah yang ada Engkau akan tolong Tuhan. Sehingga kehidupan nikah ini tetap ada di dalam Bapa dalam surga, suasana surga Tuhan. Oh, damai sejahtera Tuhan, sukacita di dalam dan kebenaran ada dalam kehidupan nikah mereka masing-masing. Suasana surga ini boleh dirasakan, suasana kebahagiaan ini Tuhan. Masalah-masalah
akan terjadi. Tetapi ada kekuatan yang baru, selalu baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan juga sidang jemaat-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani, dalam sakit apapun juga. Kami tahu Engkau mampu untuk menolong. Bahkan sore malam hari ini, lewat perjamuan ini, darah-Mu berkuasa. Sehingga bagi yang sakit yang mengikuti perjamuan, minum darah-Mu Tuhan, Engkau sudah jamah, Engkau sudah sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Juga bagi kehidupan yang ada masalah dalam pekerjaan ekonomis, juga kami hanya dapat menyerahkan ke dalam di hari-hari seperti ini Tuhan. Banyak hal Tuhan yang bisa Bapa dalam surga dialami oleh setiap siapapun Tuhan. Tapi kami memiliki Engkau, sehingga perlindungan, pemeliharaan itu datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan biarlah kami semakin kuat dan teguh untuk mengutamakan Engkau dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami tidak mau untuk menjadi penyeludup Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh ada bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau juga tolong hari-hari ke depan supaya orang tua tetap membina di rumah masing-masing dengan kebenaran firman-Mu, supaya anak-anak ini juga bisa memiliki kekuatan iman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi daripada pandemi COVID-19 ini yang ada di tengah-tengah bangsa negara dan juga di dalam dunia ini. Kami serahkan ke dalam hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk menolong. Hanya Engkau yang mampu untuk menyelesaikan Tuhan. Kami manusia tidak bisa berbuat banyak, tapi hanya dapat menyerah dan mengikuti segala apa yang Kau sudah nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami akan selesaikan ibadah ini. Bapa kami dalam ibadah yang akan datang, berkati pelayan-pelayan malam hari, beri kekuatan, beri kesehatan juga bagi yang terjadwal pada ibadah-ibadah yang akan datang. Engkau juga akan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Bapa dalam surga, seusai sebuah ini, biarlah berkat-berkat yang Engkau alirkan Tuhan dalam kehidupan, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.